Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMM, kembali lagi di BMM in Podcast bersama saya Zulfia Yahya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya sahabat BMM untuk like, subscribe, dan komen. Kira-kira konten apa sih yang ingin dibahas oleh sahabat BMM di BMM in Podcast selanjutnya. Sekarang aku lagi sama seorang yang luar biasa. Beliau merupakan pendongeng nasional, yaitu Kak Awam Prakoso. Iya. Apa kabar Kak Awam? Kabar baik. Pendongeng senang sekali kalau dihadiri. Apalagi Kak Vivi yang hadir, jadi kita akan berbincang-bincang ya. Iya. Nah, Kak Awam, tau gak sih sejak Maret 2020 ini kan kita udah harus berada di rumah ya. Betul. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Entah belajar, kerja, ibadah. Nah, kalau dan berita-berita ini nih banyak banget yang menampilkan kalau misalnya mereka yang adik-adik kita atau anak-anak kita belajar di rumah terus bikin stres dan bahkan ada berita juga yang mereka sampai bunuh diri. Masya Allah. Masya Allah kan. Nah, karena tugasnya itu mereka merasa tugasnya berat, mereka nggak sanggup nih Kak Awam. Betul. Nah, tugas dan belajar di sekolah sebenarnya menurut aku ya itu kan masih sama ya beratnya karena bedanya belajarnya di rumah sendirian, betul kan? Nah, sebenarnya kondisi yang terjadi di Indonesia ini saat ini sendiri tuh kayak gimana sih Kak Awam? Ya, kondisinya memang semakin baik bagi keluarga yang memang sejak anak-anaknya kecil itu sering dilakukan komunikasi, baik itu komunikasi secara persuasif maupun juga komunikasi yang ala kadarnya saja. Nah, tetapi bagi keluarga yang kurang adanya sebuah komunikasi, keharmonisan di rumah, maka ini akan menjadi malapetaka. Nah, kenapa? Karena anak biasanya mereka bangun tidur, kemudian bersekolah, kemudian disibukkan di sana ada teman, ada guru ya, kemudian ada interaksi-interaksi. Nah, di sini tidak ada lagi. Tidak ada karena apa? Karena di rumah orang tua tidak bisa menjadi guru, orang tua tidak bisa menjadi teman. Nah, ini yang saya maksud dengan malapetaka. Tapi manakala orang tua kemudian cepat memahami situasi dan kondisi ini, maka anak-anak akan terbebas dari masalah stres, masalah bingung dan cemas dan seterusnya. Nah, di Indonesia ini saya mengaku banyak sekali orang tua yang kurang adanya sebuah komunikasi. Mereka dekat, tetapi mereka tidak akrab. Beda ya akrab dengan dekat. Kalau akrab sudah pasti dekat, tapi kalau dekat mereka belum tentu bisa akrab. Nah, ini yang kemudian di Hari Dongeng Nasional saya menginginkan dan mengajak kepada orang tua, kepada kakak ya, itu untuk bisa bagaimana lebih dekat lagi kepada anak-anaknya untuk menanggulangi anak-anak yang merasa kebingungan, kecemasan dan seterusnya. Nah, kalau misalnya menurut Kak Awam sendiri nih, gimana kan sahabat BMM kan mungkin di rumahnya punya adik, punya anak, gimana sih kita bisa tahu stresnya anak tuh kayak gimana? Iya, betul. Mudah sekali sebetulnya kalau anak sudah melakukan hal-hal yang secara rutinitas itu tidak sesuai harapan. Itu berarti anak itu sudah masuk dalam kategori stres sebetulnya. Contohnya misalkan anak dari mulai bangun tidur lagi, bangun tidur lagi gitu ya. Itu yang dilakukan misalkan bermain game terus, kemudian atau dia berdiam diri terus ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang sebetulnya jauh dari harapan dan impian orang tua, itu berarti anak itu masuk dalam kategori. Tetapi tingkatan-tingkatannya tentu saja tidak atau berbeda ya, tingkatannya berbeda. Jadi ada yang kemudian mereka akhirnya menemukan keasikan sendiri yang kemudian itu menjadi hal yang sangat merugikan bagi orang tua khususnya. Apa itu? Misalkan dia akhirnya bermain game terus, ya menonton film yang berlebihan dan seterusnya. Nah, itu masuk kategori yang menurut saya cukup membahayakan. Sampai pada tingkat nanti anak-anak yang sudah usianya 10 tahun sampai dengan 14 tahun kemudian jarang berada di rumah, padahal sebetulnya WFH itu kan atau work from home itu kan harusnya berada di rumah, tapi dia main kemana, nggak menyesuaikan protokol yang ada. Nah, ini juga cukup membahayakan. Jadi membahayakan bukan berarti hal yang sangat menakutkan, tidak. Membahayakan artinya proses perkembangan mereka menuju pada satu fase mereka bisa sukses di masa mendatang itu akan terganggu gitu. Jadi seharusnya mereka belajar. Ya, saya pikir tingkatannya berbeda-beda. Tapi ada nggak sih Kak Awam ciri-ciri stres yang benar-benar nggak bisa dilihat gitu sama orang tua? Kan mungkin nggak peka kan orang tuanya gitu. Betul. Yang sangat tidak bisa terlihat itu sebetulnya bukan tidak bisa terlihat, tapi orang tua tidak mau melihat gitu ya, tidak mau melihat.
Ya, contoh misalkan anak tiba-tiba main di luar yang begitu nggak terkontrol itu ya, itu ciri-ciri satu itu. Kemudian yang kedua bermain game atau bermain handphone ya, yang dari pagi ketemu pagi lagi yang dimainkan itu saja. Nah itu ciri-ciri yang menurut saya itu tidak nampak ya, orang tua tidak menyadari anaknya berdiam di rumah, kayaknya soleh nih solehah gitu ya, berada di rumah, padahal apa yang dilakukan itu orang tua tidak tahu seperti itu. Berarti kalau misalnya anaknya anteng dengan gadget itu berarti itu udah warning ya? Sebetulnya sudah sangat warning, karena orang tua akhirnya tidak menyadari bahwa yang dilakukan anak-anak itu di luar kontrol. Banyak loh anak-anak yang tiba-tiba, mohon maaf ya, dia kemudian chat dengan siapa nggak tahu, kemudian main gamenya apa tidak tahu. Nah itu berarti di luar dari kontrol orang tua, dan ini harus segera menurut saya di Hari Dongeng Nasional ini aktivitas dongeng menjadi satu pilihan. Nah, tapi nanti kita mungkin akan sampai di sana bagaimana tips and triknya ya, bagaimana dongeng itu bisa melekat pada diri anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke tips and triknya nih Kak Awam, kira-kira dongeng itu kan kalau menurut Kak Awam sebagai pendongeng nasional bisa nggak sih menjadi salah satu cara untuk mengurangi stres anak yang dilakukan orang tua? Betul. Jadi kita bicara dongeng ini sebuah komunikasi. Jadi mendidik anak itu merupakan proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Tidak ada ilmu parenting manapun yang bisa seperti sulap, abrakadabra, anak langsung hebat, anak langsung pintar, anak langsung luar biasa. Nah, salah satu media yang sangat efektif sebagai media untuk bisa mendidik anak seperti itu adalah yaitu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu ada di dongeng. Nah, karena dongeng itu bentuknya adalah sebuah nasihat yang tidak murni, di dalamnya ada rangkaian pesan-pesan yang mulia bermakna yang akan membuat anak-anak itu kemudian terkesima dan dia akan memetik hikmah yang ada di dalamnya. Nah, jadi dongeng itu sangat penting sebagai media komunikasi antara orang tua. Nah, yang kedua, orang tua kadangkala mau berkomunikasi dengan anaknya sungkan, apalagi kalau tidak dekat dari kecil ya, itu mau ngomong apa ya gitu. Anak cuma ditanyain dari mana, mau kemana, udah belajar belum, udah mandi belum, udah sholat, itu saja berulang-ulang. Padahal sesungguhnya nggak seperti itu. Pendidikan Rasulullah itu bagaimana kita bisa membangun kepribadian anak, seperti halnya Rasulullah utusan untuk umat, ya kan? Artinya di situ Rasulullah sudah punya kurikulum bagaimana mendidik umatnya. Orang tua juga utusan, tapi untuk lingkungan keluarga. Jadi sama, bagaimana orang tua itu memiliki kurikulum itu sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan cara bercerita atau mendongeng. Nah, yang diyakini bahwa dongeng itu mudah sebagai jembatan. Jadi kalau misalkan kita mau menasihati ini kan nggak enak. Tapi kalau misalkan, Kak Vivi, jadi gini. Ayah dulu inget loh waktu itu nenek kamu. Ya. Jadi ada sebuah alur cerita yang walaupun itu sebetulnya boleh betul-betul kisah nyata atau cerita itu rekaan, itu tidak masalah. Yang penting rekaan itu bisa dipertanggungjawabkan pesan apa yang akan disampaikan. Itu saya pikir boleh lah ya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dulu ya ketika aku kecil dongeng itu taunya cuman orang tua bacain buku cerita, ya kan? Dari mulai sekecil itu ya berarti Kak Awam? Betul sekali. Media buku itu adalah yang paling sederhana dan sangat mudah. Sama, saya juga sama seperti Kak Vivi juga. Di rumah itu ada satu ruangan kecil yang saya habis sholat maghrib biasanya. Itu anak-anak dan istri itu berkumpul. Lalu di situ ada berbagi cerita bersama keluarga. Ayah membacakan buku cerita. Biasanya kita ceritakan kalau ayah itu kan sukanya cerita-cerita kisah-kisah Qur'ani, sirah nabawi gitu ya. Kemudian habis itu bunda bercerita. Nah, bunda ini udah saya setting, ibunya. Settingnya apa? Ceritalah cerita-cerita pengalaman pribadinya, neneknya, kakeknya, cerita tentang keharmonisan antara saya dan istri dan lain-lain. Pokoknya cerita tentang itu. Jadi kita bagi-bagi. Itu harus relate sama ceritanya Kak Awam itu. Harus relate. Jadi nanti setelah dikuatkan sebuah kisah yang memang betul-betul nyata ya, yang memang betul-betul menjadi suri teladan dari kisah Rasulullah, para sahabat, tabi'in ya dan lain sebagainya. Ini si ibunda nanti bercerita tentang hal-hal yang terkait dengan pengalamannya. Nanti Ananda akan bercerita juga tapi dengan buku. Kita biasakan
Karena kalau kita paksa untuk mendongeng seperti kita kan pasti juga akan kesulitan. Bacakan aja. Jadi sifatnya tidak mendongeng tetapi bercerita dari buku cerita. Oh, wah luar biasa banget nih. Ya, keren, Aku ya? baru itu. Tapi kamu kenapa sih mulai bergelut di dalam dunia dongeng? Ini pertanyaan menarik sekali nih teman-teman sekalian. Jadi saya kan lulusan dari kampus Akademi Perbankan. Nah, tetapi kemudian sekarang berubah Setia Ahmad Dahlan, berubah lagi jadi ITB Ahmad Dahlan. Nah, di situ saya punya pengalaman. Saya kan di bidang perbankan ya. Kemudian setelah lulus kerja di bank. Nah, tahun 98 itu krisis moneter. Dan saya akhirnya dari bank sukses saya di PHK. Di PHK ya. Jadi gini, dari mulai SMP saya senang dengan berorganisasi. Saya senang sekali. Semua seni itu saya suka. Ada seni pencak silat, ada seni lukis, seni menyanyi, seperti seni berpidato, berteater dan lain sebagainya. Nah, itu saya bawa sampai SMA, kemudian di perkuliahan. Nah, di perkuliahan itu sampai dengan saya lulus tahun 96, saya berhenti, lalu bekerja di bank itu, dan setelah itu saya melihat penampilan-penampilan, ya kan? Saya melihat penampilan-penampilan seperti Kak Seto Mulyadi. Kak Seto itu tokoh perlindungan anak ya, tokoh anak lah, bapaknya anak-anak ibaratnya. Kemudian seperti yang tadi, Soldo Iwak Kebo, Pak Raden akan menggambar ya. Nah, ada Pak Tino Sidin. Saya terinspirasi orang-orang yang sangat luar biasa brilian itu di bidang anak. Lalu saya pun juga mengikuti langkahnya. Ada Bunda Neno Warisman, ada Agus DS ya. Wah, itu adalah tokoh-tokoh Ria Enes yang Susan gitu ya. Akhirnya saya di sana tahun 99 akhirnya mengikuti jejak. Oh ternyata seni panggung yang sudah selama ini saya buat gitu, saya tekuni bermanfaat sekali, tapi bedanya dulu umum, sekarang bidang anak. Lalu tahun 99 itu saya mulai bergerak terus sampai dengan tahun 2007 saya sudah menemukan sebuah teknik-teknik yang kemudian saya bukukan sampai sekarang dan kemudian saya sebarkan begitu. Oh, berarti pertama ngeliat orang dulu ya Kak. Betul. Tapi kalau misalnya kayak gitu pernah nggak sih kayak berpikir, aduh sebenarnya ini oke nggak sih untuk diteruskan gitu? Iya, betul sekali Kak Wiwi. Jadi saat itu berjalannya waktu dari tahun 99 sampai 2007, saya selalu bertanya, apa iya sih aku menjadi pendongeng? Karena ya tanda kutip mohon maaf ya, di sini kan tidak ada uangnya ya. Karena berjalan dunia kerelawanan. Berapa tahun tuh? 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun coba bayangkan. 8 tahun tuh dalam kondisi saya pentas dongeng kesana kemari, nggak ada speser pun yang bisa memberikan kecuali kita berinisiatif. Berinisiatif untuk meraih rupiah ya, dengan caranya membuat event dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak ada ketika kita keliling-keliling di kampung, kemana-mana itu orang memberikan uang, nggak ada. Akhirnya lah, seperti tadi saya katakan, di tahun 2007 mulailah ada sebuah perubahan bahwa ini sebetulnya bisa dijadikan sebuah komoditi, bisa dijadikan sebuah profesi. Dari situ saya berangkat membuat strategi. Nah, strategi itu alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Wah, Masya Allah. Sekarang Kak Awam kan juga owner dari Kampung Dongeng. Ya, kalau founder ya, kalau owner tidak. Kalau owner kan memiliki ya. Jadi founder Kampung Dongeng di Tangerang Selatan, founder. Karena di tiap daerah itu foundernya beda-beda. Dan saya ketua Kampung Dongeng Indonesia. Jadi ada Kampung Dongeng Makassar, Kampung Dongeng Palembang, Kampung Dongeng Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan dan seterusnya. Di seluruh Indonesia ada di 200 titik lah ya Kampung Dongeng itu. Dengan relawannya lebih dari 1.600, tapi macam-macam relawannya itu. Nah, saya mendirikan itu sejarahnya ada nih Kak Wiwi. Jadi saya merasa bahwa setiap kali kebencana itu saya melihat anak-anak begitu riang, senang memeluk saya, minta gendong saya gitu ya. Itu setiap pulang saya terngiang-ngiang terus, kayaknya saya nggak kuat nih gitu kan. Harus bertemu dengan mereka. Lalu ngobrol dengan istri. Sebetulnya kalau dengan anak-anak rindu nggak perlu harus kita ke bencana, tapi bisa juga area di tempat kita tinggal itu dimanfaatkan. Akhirnya saya buatlah
rumah kontrakan saya itu sebagai tempat ngumpulnya anak-anak. Jadi tidur saya itu mepet ke tembok dengan garis lurus, saya sulit sekali untuk berenjak ya. Sangat minimalis, tetapi ruangan itu saya perluas untuk anak-anak di situ, masih ngontrak. Akhirnya Allah memberikan satu bidang tanah yang cukup luas bagi saya untuk lebih banyak anak-anak berkumpul. Nah, itu saya mulai di tahun 2009. 2009 akhirnya berkembang, banyak teman-teman yang mau. Seperti Kalimantan, oh aku mau dong mendirikan di tempat saya. Sumatera mau juga, Sulawesi saya mau juga, sampai di Jayapura mau. Ya sudah, akhirnya berdirilah di berbagai daerah itu. Gitu. Tapi kalau dari pengalaman yang Kak Awam pernah alami, kira-kira pernah nggak sih ketemu misalnya anak dia tuh bener-bener yang, ya ini di luar dari masa pandemi ya, stres di luar masa pandemi, kira-kira pernah nggak ketemu anak-anak yang memang mereka membutuhkan sosok gimana ya? Pertolongan gitu. Ya, banyak sekali Kak. Jadi ada satu kisah yang sangat menarik. Saya bersama Kak Seto Mulyadi itu di Situ Gintung. Ketika itu terjadilah bencana air bah turun ke bawah itu. Tsunami kecil. Betul. Ketika itu bersama-sama dengan Kak Seto gitu kan, menghibur anak-anak di sana. Saya tergerak juga. Kita mendirikan namanya kemah anak ceria lah gitu. Nah di sana saya sukanya kalau sudah lelah di panggung itu biasanya jalan-jalan gitu. Itu ada laporan ya, saya sendiri laporan, Kak itu ada anak yang nggak mau turun dari loteng gitu. Kemudian saya, oh ya sudah saya coba ya gitu. Akhirnya saya ajak anak-anak bermain. Ayo kita main, ayo kita jadi ayam, bebek. Oh kita bermain-main seperti itu, bermain peran gitu ya. Sengaja saya lakukan itu di bawahnya si anak yang tidak mau turun dari loteng karena traumanya sangat luar biasa, air bah yang begitu besarnya. Akhirnya saya naik satu tangga, mengajak dialog, akhirnya anak itu turun. Nah itu satu pengalaman yang luar biasa. Ada juga pengalaman-pengalaman seperti saya berada di daerah-daerah 3T, daerah terbelakang lah sana. Itu juga menemui anak-anak yang sangat membutuhkan, kita nggak boleh pulang, kita harus berada di sana. Ayo dong Kak, di sini dulu. Akhirnya saya ya udahlah, karena kepala desanya atau kelurahannya minta, udah Kak tinggal dulu dah. Nanti kita pikirkan tempat tinggalnya di mana. Ya sudah, akhirnya tinggal lama. Jadi banyak hal ya, seperti naik pesawat juga pernah saya, anak nangis nggak berhenti. Lalu saya bunyikan gitu ya. Tapi saya nggak mau melihat anak itu, saya berada di sisinya saja. Anak itu mencari gitu ya, suara apa itu? Kemudian saya keluarkanlah kertas, saya bentuk bebek. Uy, aku bebek, aku mau bermain-main. Ini saya berikan ke anak itu, anaknya nerima gitu kan, tapi dengan masih takut-takut ya. Saya buat satu lagi burung. Aku seekor burung, aku terbang. Kalau aku terbang, aku nggak takut. Aku bebek apa kabar? Iya, kabarku baik. Nah, di situ saya terjadi perdialogan. Jadi bukan anaknya saja yang bengong, tapi semua penumpang ikut bengong. Jadi kita nonton itu ya, kontes di dalam pesawat. Saya lakukan itu di pesawat. Banyak kisah-kisah menarik yang nanti juga ada ya, yang mau saya sampaikan juga. Jadi sebetulnya tidak perlu ditanyakan anak butuh atau tidak, mereka sangat membutuhkan kehadiran kita. Gitu. Nah, Kak Awam, kira-kira ada nggak sih tips and tricksnya ini nih untuk sahabat BMM yang ayah bunda ya sebutannya ya, kalau misalnya udah punya anak yang butuh untuk mengajarkan anak-anaknya? Ya, ada. Jadi yang paling pertama kita harus perbanyak kurikulum bercerita, atau kita buat kurikulumnya. Carilah referensi-referensi cerita, baik dari kisah Qur'ani, sirah nabawi, cerita-cerita dongeng-dongeng dunia, dongeng Indonesia. Itu kita cari mana yang pas, mana yang mau kita olah. Sama dengan makanan. Makanan itu juga bahan-bahannya kita kumpulkan, yang istilahnya bahan dari hal-hal yang tidak sehat kita singkirkan, seperti borak, formalin, ya, pewarna berlebihan yang tidak halal, makanannya harus kita buang. Jadi adanya adalah bahan-bahan yang baik harus kita olah. Nah, cerita-cerita itu juga begitu. Dari bahan-bahan, dari cerita-cerita yang kita baca, ini ada kekerasannya, kita nggak usah. Oh, ini ada pornografi, porno aksi, percintaan, nggak usah. Oh, ini ada tahayul, khurafat, nggak perlu. Jadi
dari situ nanti cerita-cerita itu kita kumpulkan menjadi cerita-cerita yang memiliki nilai-nilai Islami. Kemudian baru kita jadikan list, baru orang tua membaca satu persatu, kemudian mencari mana yang menarik, yang kurang menarik kita singkirkan. Jadi cerita nanti akan menjadi banyak, ya untuk stok sampai 1 tahun lah misalkan kalau sehari sekali. Nah itu berapa banyak ceritanya. Nggak perlu dihafalkan tapi di stok aja. Nah itu yang pertama. Yang kedua, orang tua tidak perlu memikirkan tekniknya karena teknik itu sebetulnya sudah dimiliki semua. Cerita itu aspek utamanya kan bersuara. Suaranya ada narasi, ada tokoh. Nah kalau narasi biasa, bacanya nggak perlu di rumah pada zaman dahulu, nggak begitu. Tapi ini ceritanya bagus ya, Bunda semalam baca, Bunda baca lagi ya. Jadi si Andi bangun pagi, dia kok pengen pipis. Andi kemudian mencari tempat pipis, oh dia berada di pohon mangga. Tapi pohon mangganya bilang, halo, rubah suaranya, aku pohon mangga nih, kalau kamu pipis di situ nanti buahku jadi asam. Oh iya maafin aku buah mangga, aku nggak jadi deh. Lalu pindah lagi dia, dia mau pipis di tempat lobang di situ ada. Oh iya, aku ini semut. Kalau kamu pipis di situ, nanti aku kebanjiran. Astagfirullahaladzim, nggak jadi. Nah, jadi ceritanya seperti itu aja yang simpel-simpel sehingga orang tua tidak perlu memikirkan tekniknya, hanya perlu membedakan suara 1 dan suara 2. Yang ketiga, cari referensi melalui channel YouTube-nya Kak Awam ya. Itu contoh-contohnya itu ada contohnya. Ada itu 10 episode yang mana berisi teknik-teknik yang tidak saja menjadi orang tua tetapi juga bisa menjadi pendongeng profesional. Oh gitu. Keren. Nah, kalau misal Kak Awam kan tadi kan itu untuk mungkin mereka yang didengarkan dongeng itu masih kecil ya. Yeah. Kalau misalnya mereka-mereka yang SMP kan itu usia ABG kan stresnya lebih banyak ya Kak Awam ya. Stres belajar, stres pertemanan, percintaan mungkin juga sudah mulai. Nah itu gimana nih Kak Awam untuk membantu melewati stres itu melalui dongeng? Iya, jadi saya mau cerita dulu kemarin itu kan waktu Kak Awam berada di satu daerah itu, di situ ada itu loh, apa namanya masjid itu awalnya berdiri itu kuat kokoh gitu, tapi nggak tahu kenapa sepertinya kayak listriknya itu masjidnya terbakar. Kasian banget ya. Nah di situ tahu nggak akhirnya warga bersatu padu untuk mencari dana lagi untuk membangun masjid lagi. Kak Vivi merasa nggak kalau saya lagi dongeng? Iya. Itu lagi cerita apa? Lagi cerita kan, tapi nggak terasa kalau saya lagi dongeng gitu. Maksudnya saya lagi cerita. Oke, ya. Nah, artinya kita harus mempunyai satu trik menceritakan, tetapi kita tidak terlihat seperti dongeng. Kalau untuk anak-anak yang di masa-masa anak baru mau gede atau anak SMA atau mau sudah kuliah atau sudah bekerja, jadi Kak Awam merasa bahwa anak-anak saya sekarang udah besar-besar, udah semester 7, kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, itu saya selalu mendongeng atau berceritanya seperti itu. Mau cerita itu rekaan, mau cerita betulan, bawakan dengan biasa, jangan dibuat-buat. Tapi kalau anak kecil kan gini, halo nak, kakak mau bercerita, ayam berkokok. Aku ayam jantan yang siap untuk mencari makan. Maksud anak SMP mau digituin? Aku ayam jantan. Nah, nanti anak kita, ayah lagi sakit ya, gitu lagi kan. Nah jadi di sini mendongenglah seakan-akan kita tidak sedang bercerita. Gitu. Oh berarti orang tua juga harus bisa membedakan ya, kira-kira anaknya kepada siapa? Anak yang umur berapa umur gitu. Berapa, betul. Jadi tidak semuanya itu dibawakan dengan, walaupun saya seorang pendongeng yang kreatif dengan suara apa-apa, nggak berlaku di rumah, nggak perlu seperti itu gitu ya. Berarti dongeng tuh nggak harus suaranya berubah kan? Nggak berubah tapi membedakan suara. Kalau kita membacakan buku, bedakan suara tokoh satu dan tokoh yang berikutnya. Ini sahabat BMM di rumah mau dengerin Kak Awam ngedongeng nggak nih? Boleh ya Kak Awam? Boleh dong, boleh. Coba ngedongeng yang kecil-kecil aja gitu. Yang sedikit ya. Iya, sedikit aja. Jadi Kak Awam pernah membuat sebuah cerita tentang kakek bernama Kakek Broto. Kakek Broto ini sudah tua, dia memiliki peternakan yang banyak sekali. Nah, pagi hari seperti biasa, peternakannya ribut oleh binatang-binatang yang dipeliharanya.
kakek Broto kemudian membuka pintu rumahnya, duduk di teras seorang diri. Karena istrinya sudah lama meninggal dan ia tidak memiliki keturunan. Aku ini selalu kesepian kalau di rumah. Setiap pagi yang ada itu suara ayam, bebek, sapi. Tapi aku harus tetap bersyukur. Allah memberikan satu kenikmatan. Hari ini seperti biasa aku harus berkeliling. Nah, si kakek Broto ini memang setiap pagi berkeliling ya ke kampungnya. Dia suka ketemu dengan banyak anak-anak. Dia suka berbagi hadiah. Dia membawa bingkisan-bingkisan. Ayo, siapa yang mau bingkisan kakek Broto? Anak-anak berkumpul riang gembira. Tapi kakek Broto kemudian dari jauh melihat seorang anak kecil. Anak itu duduk di atas batu dengan baju yang sangat lusuh. Sudah, kalian bubar ya. Jangan lupa rajin belajar semuanya. Iya kek, iya kek, iya kek, iya kek. Mereka semuanya bubar. Kakek kemudian mendatangi seorang gadis kecil yang ternyata bernama Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ganggu aku lagi sedih. Aku pikir kamu lagi nyanyi. Orang lagi sedih dibilang nyanyi. Aku lagi sedih. Ya boleh, kalau kamu mau jadi temanku, berceritalah kenapa. Aku sedih karena nggak sekolah, padahal kan semua anak-anak sekolah. Aku belum sekolah. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu ikut kakek? Mau? Emang ayahku mau kemana? Ayahku udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu sama siapa? Aku sama ibuku. Tapi ibuku belum bekerja. Ya udah, kalau begitu kamu ikut aku, nanti di rumahku ada di pojok itu rumah yang belum ditempati. Ibumu bisa di sana juga dan ibumu bisa bekerja. Kamu sekolah bersamaku. Kok kakek baik banget? Namanya umat Nabi Muhammad itu yang sayang kepada anak yatim sepertimu. Sayang kepada semua umatnya. Aku juga harus nyontoh apa yang dilakukan Nabi besar Muhammad. Terima kasih kakek. Kakek. Bunga kemudian memeluk kakeknya dan kakek itu pun bahagia karena Allah mengirimkan seorang anak yang ternyata hebat. Begitu ceritanya sahabat. Masya Allah, ini gak nyangka bisa didongengin sama Kak Awam. Iya ya. Jadi di channel YouTube BMM nanti akan ada dongengnya Kak Awam nih. Siap ya. Nah Kak Awam, tapi ada nggak sebelum kita ini kayak udah mau habis juga sih waktu kita, cuma punya nggak sih kata-kata terakhir untuk orang tua sahabat BMM di rumah untuk menangani anak-anaknya yang sedang stres? Nah begini, mendidik anak itu harus dengan kesabaran. Jadi sabar adalah mahkota orang tua dan guru di dalam pendidikan. Kita orang tua adalah juga sang utusan. Artinya kalau Rasulullah untuk umat, kita juga diutus oleh Allah untuk anak-anak kita yang ada di rumah. Maka dampingi secara baik, penuh dengan kesabaran, jangan sampai kita abaikan, jangan juga kita kemudian lalai apa yang mereka lakukan. Dampingi dia secara baik. Kalau kita mau mendampingin banyak orang di luar sana, tapi kita melalaikan anak-anak kita di rumah, itu adalah bentuk daripada pengabaian yang sangat luar biasa. Di Hari Dongeng Nasional 2020, Kak Awam mengajak, susunlah kurikulum bercerita untuk di rumah saja, sehingga anak-anak bergembira dan bersukaria. Nah, nih hari ini luar biasa banget. Karena aku bisa ketemu sama Kak Awam dan belajar banyak tentang dongeng, walaupun belum punya anak ya Kak Awam ya. Mungkin itu bisa buat pelajaran nanti-nantinya, dan ini sangat berguna untuk kita semua, baik yang anaknya udah masih kecil, masih TK, SD, SMP, bahkan SMA, kuliah pun sangat berguna untuk sahabat BMM. Nah, sahabat BMM, sebelum kita tutup, aku mengajakin nih untuk sahabat BMM membantu sesama untuk para pejuang keluarga yang terdampak COVID-19 dengan cara scan QR Code yang ada di pojok kanan bawah. Nah, nanti scan aja QRIS-nya menggunakan digital platform yang sahabat miliki. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa ya mau ingetin lagi untuk
like, subscribe, dan komen kira-kira materi apa sih yang ingin dibahas di BMM in Podcast selanjutnya. Kak Awal, makasih banyak waktunya. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol di siang hari ini, di hari dongeng. Nah, sahabat BMM, sampai berjumpa di BMM in Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!